Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada siang hari ini, saya akan membawakan materi yaitu mengenai rumus pH yang berlaku untuk asam kuat dan basa kuat. Gitu ya. Jadi video hari ini eh, untuk kelas 11 MIPA. Gitu ya. Semoga video pembelajaran kimia pada hari ini bisa membantu kalian yang di kelas 11 agar belajar kimianya jauh lebih mudah. Gitu ya. Baik, silakan disimak materi berikut ini. Sekali lagi, semoga bisa membantu agar lebih paham bagaimana cara menerapkan rumus pH pada asam kuat maupun basa kuat. Oke. Nah, pH atau nama lainnya adalah derajat keasaman, gitu ya. Jadi suatu larutan, baik itu larutan asam maupun basa, ya kita bisa mengukur nilai pH-nya, gitu ya, atau derajat keasaman. Oke. Nah, bagaimana derajat keasaman pada suatu larutan? Oke, yang pertama yaitu pH untuk asam nilainya di atas 0, kemudian sampai di bawah 7. Ya, itu adalah untuk asam. Jadi di atas 0 tapi di bawah 7, ya, di kisaran angka itu. Kemudian yang kedua, pH zat yang sifatnya netral gitu ya, atau untuk air, sekali lagi dalam hal ini airnya adalah air murni gitu ya, atau air yang bersih ya, tidak ada kotorannya. Oke. Nah, maka air kalau dia dalam kondisi bersih gitu ya, maka pH-nya adalah 7. Oke. Kemudian yang ketiga, pH untuk basa itu di atas 7, kemudian di bawah 14. Gitu ya. Jadi perkiraannya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah batasan-batasan nilai pH pada zat asam, kemudian zat basa ataupun netral gitu ya, atau air gitu ya. Sekali lagi, dalam hal ini air dalam kondisi air murni gitu ya. Oke. Nah, rumus umum dari pH adalah, nah, yang pertama dirumuskannya pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Gitu ya. Nah, jadi tanda kurung seperti ini dibacanya adalah konsentrasi ion H positif. Oke. Nah, kalau POH negatif log konsentrasi OH-. Ya, jadi lambang kurung siku seperti ini dibacanya adalah konsentrasi. Gitu ya, disesuaikan dengan ionnya. Kalau H plus ya berarti ion H plus, kalau OH- berarti ion OH-. Gitu ya. Nah, kemudian bedanya, oke, mohon maaf, konsentrasi itu pakai rumus yang molaritas. Ya, pakai rumus gram dibagi mr, kemudian dikalikan 1000, gitu ya, dibagi volume yang satuannya mililiter. Gitu ya. Atau kalau satuannya liter, maka angka 1000 yang di atas diganti angka 1. Gitu ya. Nah, waktu itu sudah pernah dipelajari saat materi laju reaksi, gitu ya. Jadi silahkan diingat-ingat kembali ya materinya, atau mungkin buku catatan yang dari Bapak Ibu guru di sekolah bisa dibuka-buka kembali. Oke, berikutnya adalah, nah, molaritas, ya kita bisa menggunakan rumus 10, kemudian kali persennya, ya kali kadarnya, kemudian kali rho, ya atau massa jenisnya, baru dibagi dengan mR. Itu ya. Jadi konsentrasinya itu terhubung dengan molaritas. Jadi rumusnya sama seperti rumus molaritas. Oke. Nah, berikutnya, nah rumus pH tadi kan dinyatakan bahwa pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Nah, di mana konsentrasi H plusnya itu didapat dari konsentrasi asamnya dikalikan banyak H plusnya. Gitu ya. Sekali lagi ini berlaku untuk asam yang kuat maupun basa yang kuat. Ya, jadi sekali lagi di video ini kita membahas yang tipe kuat terlebih dahulu. Gitu ya. Nanti tipe yang lemah, nah kita ada videonya sendiri, gitu ya. Jadi
belajarnya kita kelompokkan terlebih dahulu supaya mudah. Ya, jadi tidak tercampur-campur gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pOH sama dengan negatif log konsentrasi OH min. Ya, konsentrasi OH minnya diperoleh dari konsentrasi basa dikalikan banyaknya OH min. Oke. Nah, bisa dilihat dari sini. Nah, ingat karena ini masih pOH, maka kita cari nilai pH-nya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nilai pH-nya dirumuskan pakai rumus ini. 14 dikurangi pOH. Gitu ya. Jadi, rumus pH kalau untuk basa, dicari pOH-nya dulu. Oke, kalau sudah ketemu, baru dicari nilai pH-nya. Oke, mohon maaf. Nah, ini. Itu ya. Jadi dicari pH-nya dulu, baru nilai pH-nya ketemu. Ya, kalau tidak seperti itu, maka tidak bisa. Gitu ya. Oke, baik. Kita bahas beberapa contoh soalnya, gitu ya. Jadi supaya kalian tahu bagaimana cara mengerjakan soal-soalnya, gitu ya. Oke, baik. Yang pertama yaitu kita diminta menghitung pH larutan HNO3 dengan konsentrasi 0,02 molaritas, gitu ya. Nah, langkah pertamanya ya, kita harus cek terlebih dahulu, ya, kita harus memeriksa HNO3 itu sifatnya apa, gitu ya. Nah, tapi karena hari ini kita khusus membahas asam yang kuat, ya tentu saja sifatnya asam kuat, gitu ya. Jadi nanti saat kalian mengerjakan soal, ya kalian harus bisa mengetahui sifat asamnya bagaimana. Apakah dia kuat ataukah dia asam yang lemah. Oke? Nah, kalau sudah berikutnya, nah kita lakukan ionisasi seperti ini. Gitu ya, HNO3 menjadi H positif ditambah NO3 negatif 1. Oke, lihat di sini H plusnya cuma 1. Gitu ya. Oke, kalau sudah, langsung masuk ke rumus pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Ya, langsung diambil dari sini. Nah, H plusnya, jadi H plusnya langsung diambil dari sini. Ya, karena hanya cuma 1. Gitu ya. Sehingga sama dengan negatif log. Ya, ini saya ganti menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikurangi log 2. Oke, bisa ya. Nah, masih ingat dulu materi logaritma? Ya, jadi yang ada minusnya seperti ini. Ya, 10 pangkat min 2, maka dia jadi 2. Letaknya di depan. Ya, kemudian min log 2-nya tinggal mengikuti di belakang. Oke, jadi silahkan diingat-ingat kembali kalau di matematika yaitu materi mengenai eksponen dan logaritma, gitu ya. Oke, baik. Soal berikutnya, misalkan di sini larutan H2SO4 0,2 M, ya berapakah nilai pH-nya? Oke, seperti halnya tadi, kita tulis dulu HNO, mohon maaf, H2SO4 termasuk asam kuat. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, ionisasinya kita tulis terlebih dahulu. Ya, yaitu H2SO4 terurai menjadi 2H plus ditambah SO4 2 min. Kalau sudah, ya, lihat di sini, mohon maaf. Nah, di sini ada angka 2.
Ya. Nah, maka nilai yang ini, mohon maaf, ya, 0,2 ini nanti harus dikalikan 2. Gitu ya. Sehingga rumus pH-nya saya tulis terlebih dahulu. pH sama dengan negatif log konsentrasi H plus. Ya. Lanjutkan, saya lanjutkan di bawahnya, yaitu min log 2. Oke. Ya. Nah, yang berwarna merah ini saya ambil dari sini. Ya. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 1 saya ambil dari sini. Nah, 0,2 saya ganti menjadi 2 kali 10 pangkat min 1, gitu ya. Kemudian 2 yang warna merah itu saya ambil dari sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, saya ubah bentuknya jadi seperti ini dulu. Oke. Nah, 2 kali 2 saya tulisnya 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, yang ini tetap. Kalau sudah, maka kita hitung. Nah, ketemunya ini ya. 10 pangkat min 1-nya jadi 1 di sini. Kemudian, nah, 2 kuadrat menjadi 2 log 2. Gitu ya. Depannya tetap ada minusnya. Oke, masih ingat materi logaritma? Kalau ada bilangan berpangkat, ya, maka pangkatnya akan jadi perkalian. Gitu ya. Oke, sudah paham ya dari sini ya? Baik. Oke, soal berikutnya yaitu tentang basa, gitu ya. Nah, contohnya di sini pH dari 100 ml larutan KOH 0,025 molaritas. Berapakah nilainya? Gitu ya. Oke. Nah, kita tulis terlebih dahulu KOH termasuk basa kuat. Itu ya. Nah, biar cara mengerjakannya berurutan seperti tadi, kita tulis ionisasinya dulu, yaitu KOH berubah menjadi K positif ditambah OH min. Itu ya. Lihat di sini OH-nya. Itu ya, ingat-ingat kalau basa yang dilihat OH-nya. Kalau asam yang dilihat H plus-nya. Oke. Nah, kalau sudah, nah saya masuk ke rumus dulu. POH sama dengan negatif log konsentrasi OH min. Karena di sini OH-nya 1, ya, maka angkanya langsung saja sama dengan min log. Nah, ini 0,025 saya ubah jadi 2,5 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Nah, 10 pangkat min 2-nya ya jadinya adalah 2 dikurangi log 2,5. Oke, awas, ingat ini masih POH. Nah, belum selesai. Ya, nah kebanyakan siswa biasanya langsung jawab yang A, pilihan ganda A. Itu ya, 2 min 2,5. Mohon maaf, maksud saya 2 dikurangi log 2,5. Nah, ini yang salah. Ingat yang ditanyakan pH-nya. Nah, maka kita hitung pH sama dengan 14 dikurangi POH. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka 14-nya tetap min, pakai kurung. Ya, baru dimasukkan angkanya 2 min log 2,5. Gitu ya. Nah, tujuannya pakai kurung adalah lihat di sini. Ini minus, ini juga minus. Ya, maka nanti jadinya plus. Awas ya. Nah, yang 14 dikurangi 2 langsung 12. Oke, paham ya? Kemudian yang minus ketemu dengan yang minus maka jadi plus. Nah, awas. Makanya di sini jawabannya adalah 12 plus log 2,5. Ya, jawabannya yang oke. Nah, harusnya D ini nilainya 12. Ya, tujuannya biar mengecohkan kalian. Gitu ya. Oke, tapi di pilihan gandanya ya saya berikan angka 11 dikurangi log 2,5. Oke, jadi paham ya, sekali lagi diingat-ingat ya, kalau sudah ketemu POH jangan senang dulu ya. Ingat yang dicari adalah pH. Oke. Nah, berikutnya sebanyak 0,74 gram padatan CaOH2 dilarutkan dalam 500 ml air. Maka
pH dari larutan yang terbentuk. Oke, pH-nya ada berapa? Oke, pertama kita tulis dulu CaOH2 termasuk basa kuat. Gitu ya. Ingat basa kuat berarti OH-nya yang dilihat. Oke, kalau sudah, nah dari sini kalian bisa lihat OH-nya ternyata ada 2. Oke, diionisasikan dulu seperti ini, gitu ya. Nah ini OH-nya ada 2, ya. Saya warnai biru, tujuannya biar tidak salah. Oke, kalau sudah, nah kita hitung MR-nya 74, itu ya. CaOH dalam kurung 2. Ca-nya adalah 40, ya. Oksigennya, satu buah oksigen kan 16 kali 2 itu 32, ya. Hidrogennya kan 1 kali 2 ini ya. Hidrogennya 1 kali 2, makanya plus lagi 2, ya. Maka kalau dijumlah ketemunya 74. Oke, nah kalau sudah kita cari molaritasnya, ya pakai rumus yang ini. M sama dengan gram dibagi mr kali 1000 dibagi volume yang satuannya mililiter. Oke, kalau sudah, maka kita masukkan angkanya. Ya, gramnya ada 0,74, mr-nya 74, lalu kali 1000 dibagi volumenya yaitu 500 mili. Itu ya. Nah, sehingga dari sini kalau kalian hitung ketemunya adalah 0,02 molaritas. Oke, kalau sudah, maka masuk ke rumus pOH-nya. Nah, pOH sama dengan negatif log. Ini ya, negatif log konsentrasi OH-nya. Oke, sama dengan negatif log, ya. 2 yang warna merah itu asalnya dari yang warna biru ini. Itu ya. Kemudian, nah ini 0,02 saya ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, sama dengan, ya saya mau langsung, ya. Nah 10 pangkat min 2 itu nilainya adalah 2. Kemudian yang log 2 kali 2. Ya, jadinya adalah min log 4. Itu ya. Jadi 2 yang berwarna merah dengan 2 yang berwarna hitam tinggal dikalikan biasa. Oke. Nah, kalau sudah ingat sekali lagi dia masih pOH. Ya, pOH itu belum sempurna, belum ketemu. Ya, nah maka kita cari pH-nya. Ya, yaitu 14 dikurangi pOH. Oke, kalau sudah, ya seperti tadi, ya nilainya kita kurung, ya yaitu 2 min log 4. Ya, masalahnya ini loh, yang sering siswa keliru, minus. Ya, nah kalau sudah, kita hitung biasa. Nah, ketemunya yang 14 dikurangi 2 adalah 12. Ya, kemudian lihat di sini, plus, mohon maaf, min, ya, lalu dikalikan dengan minus. Nah, min kalikan dengan minus jadinya plus. Jadi ya log 4-nya tentu saja tetap. Ya. Nah, maka jawabannya adalah 12 ditambah log 4. Oke. Nah, baik, ini soal yang terakhir. Nah, larutan 50 mili. Oke, sebentar. Nah, larutan 50 ml BaOH2 mempunyai pH 12. Nah, ingat pH di atas 7 berarti basa ya. Nah, konsentrasi dari larutan tersebut adalah berapa? Nah, itu yang ditanya. Oke. Nah, kalau sudah seperti biasa kita tulis terlebih dahulu sifatnya dia. Ya, basa kuat. Oke, jadi sifat seperti asam kuat, basa kuat, ya, asam lemah, basa lemah, kalian harus sudah bisa istilahnya sudah hafal di luar kepala. Gitu ya. Karena saat ulangan gurunya tidak akan memberitahu apakah ini sifatnya kuat ataukah sifatnya lemah. Gitu ya. Jadi
dari pihak kalian sendiri, ya, maksudnya dari diri kalian sendiri harus sudah hafal, ya, atau harus sudah bisa mengetahui mana yang sifatnya kuat, mana yang sifatnya lemah. Oke? Nah, kalau sudah, ya, saya tulis kembali, ya, ionisasinya berarti menjadi Ba2+ ditambah 2OH-. Oke? Nah, kalau sudah, nah, lihat pH-nya 12. Berarti pOH-nya adalah 14 dikurangi 12. Berarti pOH-nya ketemu 2. Oke, kalau pOH-nya 2, lihat di sini. Ya, maka konsentrasi ion OH- nilainya 10 pangkat min 2. Gitu ya. Nah, kalau sudah, ya, karena BaOH2, ionisasinya adalah Ba2+ ditambah 2 OH-, ya, maka perhatikan, ini konsentrasi OH-, ya. Nah, maka letaknya di sini, karena dia miliknya OH. Ya, jadi ini nggak boleh langsung ke Ba-nya. Ya, ini miliknya OH. Itu ya. Cukup dipindah saja. Kalian tidak perlu mengalihkan, tidak perlu dibagi. Ya. Nah, biasanya siswa nggak pede. Pak, dari yang ini 10 pangkat min 2 pindah ke bawah sini, ini harus dikali 2 nggak, Pak? Karena ada angka 2-nya. Nggak perlu. Gitu ya. Karena ini dan ini nilainya pasti sama. Ya. Nah, tapi Mas, kalau dari OH yang ini, ya, lalu ditanya BA yang ada di sini, yang sebelah kiri, nah, maka angka 2-nya dipakai dalam perhitungan. Itu ya. Nah, maka dari sini kita bisa cek 2 saja nilainya 10 pangkat min 2. Berarti kalau 1, ini kan koefisiennya dia 1. Ya, 1 kalau dia 1 maka berapa? Ya, tentu saja separuhnya kan? Ya, berarti setengah kali 10 pangkat min 2. Ingat setengahnya adalah perkaliannya ya. Jadi bukan pangkat min 2-nya yang dikalikan setengah. Nah, itu kebanyakan siswa salahnya di situ. Ya, dia berpikir bahwa pangkatnya yang harus dikalikan setengah. Ya, itu bukan. Yang harus dikalikan setengah adalah keseluruhan bilangannya. Gitu ya. Tentu saja dalam hal ini adalah 10 pangkat min 2-nya. Ya, jadi 10 pangkat min 2-nya. Ya, jangan pangkatnya tok yang dikalikan. Tentu saja salah. Oke. Nah, kalau sudah, nah, angka ini perhatikan. Nah, setengah kali 10 pangkat min 2, kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, karena apa namanya? Di sini, nah, bilangannya ternyata bilangan desimal semua ya. Nah, maka di sini cari saja yang nolnya ada 3. Ya, karena pangkat 10 pangkat min 3. Nah, di antara ini yang nolnya ada 3 adalah yang itu ya. Nah, baik. Jadi seperti inilah cara mengerjakan ya larutan yang sifatnya asam dan larutan yang sifatnya basa dalam menentukan nilai-nilai pH maupun pOH. Oke. Nah, baik, semoga video ini bisa membantu kalian ya dan belajarnya agar lebih mudah. Gitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10
kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.